usia yang ideal atau yang bisa, artinya orang tua melepas anaknya itu sebetulnya bukan usia kecil ya. Dan kita tidak bisa mengkiaskan anak-anak kita dengan Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu. Anas bin Malik dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim itu ketika Anas usia masih kecil ya, masih kurang dari 10 tahun. Ya dititipkannya ke siapa? Ke orang terbaik ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya nyaman-nyaman saja dan ya, dibawa oleh Rasul. Makanya kesan Anas bin Malik pun selama menyertai Rasulullah selama 10 tahun tidak pernah ada kata-kata yang menyakiti dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas kan pernah mengatakan, ya pernah menceritakan pengalaman yang nggak pernah satu kali pun Rasulullah itu bilang kepada saya, padahal saya anak-anak, padahal saya itu pembantunya, pelayannya, nggak pernah lima fa'alta kada, lima lam taf'al kada. Kenapa kamu nggak bikin begini? Kenapa kamu nggak begitu? Tidak, ya. Padahal yang namanya majikan ke pembantu itu ya biasa bertanya itu, kenapa kamu nggak begini nggak begitu. Tapi Rasulullah tidak begitu. Ya kita nggak bisa mengkiaskan masalah itu. Tapi kalau yang antum maksud dalam arti usia psikologi anak ya yang tepat untuk kita lepas ya, dalam arti kita pondokkan begitu ya. Ini barangkali yang paling ideal ketika menginjak usia SMP, dari SD ke SMP. Karena di usia itu anak sudah bisa untuk diarahkan, sudah bisa untuk dikasih masukan, dinasehati. Tapi kalau usia TK ke SD udah boarding, ini nggak cocok ya, ini tidak tepat. Makanya sekarang pondok-pondok pesantren sedang menghilangkan itu anak-anak SD yang boarding school, mondok. Karena selain ini effortnya besar sekali ya, banyak SDM-nya, musyrifnya itu kan seperti pengganti orang tuanya. Belum lagi anak SD yang masuk kelas 1, ada yang BAB di celana, ya ada. Ini musyrifnya kan, kalau mungkin musyrifah akhwat anak perempuan rada mending ya, keibuan. Tapi kalau anak laki-laki, musyrifnya laki-laki, BAB di celana digaplok, ya. Dan ini yang terjadi di pondok-pondok pesantren, rusak anak, ya, nggak ketemu ibunya sejak kecil. Makanya dihilangkan. Coba antum lihat di pondok-pondok pesantren itu justru tinggal menyisakan yang tersisa saja, tinggal kelas 6 atau artinya nggak ada sudah. SD itu full day saja, pulang pergi. Adapun SMP ini baru ada mondok, karena di usia segitu ya sudah bisa lah. Apalagi SMA, apalagi setelah SMA, ya seperti itu. Jelas ya insya Allah ya. Ya, jadi jangan pondokan anak antum yang segitu tuh, ya bahaya. Itu tidak mendidik, itu buang anak namanya.